Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Ibu Bapak Guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini saya hanya ingin berbagi sedikit saja ya tentang pengetahuan budaya positif yang kemarin saya pelajari di program Guru Penggerak Angkatan 5. Apa kita harus mengetahui tentang budaya positif? Dari budaya positif itu ada dua kata ya. Yang pertama budaya, yang satu positif. Nah, budaya itu kan ada yang tahu apa artinya budaya? Hasil karya manusia atau adat atau kebiasaan ya. Nah, kita harus menerapkan budaya positif ini di sekolah. Kenapa? Karena menurut yang saya pelajari di program Guru Penggerak itu, menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, jadi murid itu adalah benih dan guru merupakan petaninya. Jadi kita harus menanam benih itu di tempat yang baik agar benih tersebut bisa tumbuh dengan subur. Nah, di sini kan tanahnya itu adalah atau lingkungannya itu adalah sekolah ya. Jadi murid sebagai benihnya, kita sebagai petaninya. Nah, pendidik itu sebagai petani. Jadi kita harus menjadikan sekolah itu lingkungan yang kondusif. Jadi anak itu misalnya untuk mentaati peraturan tidak usah dipaksa lagi oleh gurunya ya, jadi harus menyadari sendiri. Nah, itu jadi harus ada motivasi atau disiplin yang kuat dari dalam dirinya atau disebutnya motivasi intrinsik. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini, nah kita kalau di sekolah mendisiplinkan anak biasanya dengan cara apa? Bapak Ibu guru? Dengan misalnya membuat tata tertib ya atau peraturan. Nah, di sini disiplin juga tidak harus selalu memberikan hukuman kepada anak ya, tidak harus selalu memberikan hukuman pada peserta didik. Nah, di sini disiplin ini, jadi kita harus membangun disiplin yang kuat agar anak itu mengerti akan misalnya kesalahan yang dilakukan oleh dirinya. Nah, kadang kalau di kelas itu kan ada anak melakukan sesuatu atau dari sini motivasi perilaku manusia. Kadang anak melakukan sesuatu itu pertama karena ingin menghindari ketidaknyamanan, contohnya menghindari hukuman ya, misalnya ingin misalnya tugasnya cepat dikerjakan karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan ya. Ada juga beberapa anak yang misalnya mengerjakan tugasnya itu karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah misalnya dari gurunya ya. Nah, yang ketiga ini karena ingin dia menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini motivasi ini sebetulnya yang paling baik ya. Jadi kalau yang ketiga ini menghargai diri sendiri itu adalah motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Jadi tanpa ingin mendapat imbalan atau tanpa ingin menghindari hukuman. Tanpa paksaan. Ya, jadi tanpa paksaan ya. Nah, berikutnya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru sering memberikan penghargaan ya di kelas. Nah, berupa apa misalnya? Berupa tanda smile atau tanda jempol ya. Nah, itu sebetulnya boleh tidak? Bintang ya. Nah, itu sebetulnya boleh tidak? Tidak atau kurang efektif ya. Dan akan merusak hubungan. Contoh merusak hubungan misalnya anak yang satu kan sering misalnya mendapat tanda bintang atau tanda jempol. Nanti kan anak yang lain yang tidak pernah dapat dia akan merasa iri. Jadi akanlah terjadi hubungan yang tidak sehat antara anak satu dan yang satunya lagi tidak harmonis. Yang kedua mengurangi ketepatan. Yang ketiga mengurangi ketepatan. Jadi anak itu pokoknya tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan penghargaan itu. Jadi tanpa melihat dulu jawabannya itu betul atau tidak ya.
Nah, yang berikutnya menurunkan kualitas. Di sini hampir sama dengan mengurangi ketepatnya, mungkin tidak akan sempurna karena dia pokoknya tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan penghargaan saja. Nah, berikutnya mematikan kreativitas yang hampir sama dengan menurunkan kualitas. Yang terakhir adalah menghukum. Contoh menghukum di sini, kalau misalnya setiap bagi rapot, nah kita kan guru itu kadang memberikan ranking ya, kadang ada yang memberikan ranking kepada muridnya. Nah, di situ mungkin anak yang memberikan ranking akan bangga ya, tapi di sisi lain anak yang tidak mendapatkan ranking, jadi dia seolah mendapatkan hukuman. Apalagi misalnya kalau orang tuanya menuntut untuk dia mendapatkan ranking, jadi seolah dia itu dihukum. Kalau misalnya anak yang mendapatkan ranking kan dia mungkin diagung-agungkan gitu ya, maju ke depan, diberi hadiah gitu. Di sisi lain anak yang tidak mendapatkan ranking, dia akan merasa terkucilkan dan merasa dirinya seperti mendapat hukuman. Ya, berikutnya. Di kelas juga mungkin ibu bapak sering menemui ya beberapa anak yang ada perilakunya misalnya kurang baik ya, itu ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada berapa gambar? 5 ya, ada 5 gambar tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada gambar love ya, atau hati. Itu artinya setiap manusia itu membutuhkan rasa dicintai dan rasa untuk diakui. Nah, berikutnya ada gambar semut ya, sedang mengangkat kayu. Itu artinya kemampuan untuk bertahan hidup atau survival. Yang ketiga, nah di gambar itu menunjukkan tentang penguasaan atau power ya. Jadi setiap manusia ada pasti keinginan untuk memiliki kekuasaannya ya. Yang berikutnya tanda senyum ya, smile, artinya kesenangan atau fun. Yang terakhir, nah itu kebebasan. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Nah, apabila misalnya kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan itu misalnya contohnya seperti apa? Kalau di kelas mungkin ya ada anak yang mencari perhatian gurunya ya, misalnya mengganggu teman yang lain, atau misalnya kalau sudah tugasnya beres dia lari-lari ke sana kemari. Ada kemungkinan dia itu memang sedang mencari perhatian. Misalnya mungkin saja di rumah kebutuhan dasar yang love-nya ini, love dan belonging-nya ini tidak terpenuhi. Jadi ia mencoba mencari perhatiannya di sekolah. Nah, ini bukan hanya terjadi pada anak-anak ya, tapi pada dewasa pun harus terpenuhi. Kalau misalnya orang dewasa tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ini, sama juga akan terjadi penyimpangan. Contoh, ya bisa saja dia mencari perhatiannya lewat apa saja. Berikutnya, cara guru mengatasi misalnya siswa yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru, kelebihan dan kekurangannya ya. Yang pertama itu penghukum. Kalau penghukum biasanya bisa menghukum itu berupa fisik ya, atau juga dari perkataan misalnya. Perkataan juga bisa kan, perkataan misalnya perkataannya yang kasar misalnya ya, itu juga bersifat menghukum. Nah, lalu kalau misalnya menghukum itu kan biasanya guru itu berbicaranya dengan nadanya yang tinggi ya, yang tertekan ya, tertekan, juga takut, tidak nyaman, dan ada kemungkinan nanti murid akan dendam pada kita ya. Masuk juga nggak mau. Iya, masuk juga tidak mau, dan akan terbebani ketika misalnya mengikuti pembelajaran kita di kelas itu dia tidak akan nyaman. Bisa saja dendam, bisa saja misalnya waktu pulang itu melihat itu motornya ibu atau bapak yang tadi menghukum, bisa saja oleh dia misalnya dicoret atau di apa ya, jadi memiliki rasa dendam. Nah, yang kedua ada membuat merasa bersalah. Nah, kalau ini guru itu berbicaranya dengan nada halus ya, tapi membuat tidak nyaman gitu. Bicaranya lembut, tapi kata-katanya membuat murid itu akan merasa bersalah.
Misalnya contohnya seperti ini, kamu tidak kasihan kepada orang tua kamu misalnya yang sudah membiayai, itu kan bicaranya misalnya lembut, tapi kan membuat anak itu akan merasa bersalah ya. Ini juga membuat merasa tidak nyaman dan murid akan merasa rendah diri. Nah, misalnya contoh lain, misalnya kata-kata yang digunakan, ibu sangat kecewa misalnya dengan kamu, kenapa kamu melakukan ini gitu. Itu contoh kata-katanya ya untuk murid. Nah, murid juga di sini kalau misalnya guru melakukan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, nah murid akan merasa menjadi orang yang gagal kalau seperti ini dan merasa dirinya tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kalau yang ketiga ini posisi teman ya, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan posisi kontrol ini ya sebagian besar di kelas, apalagi misalnya kalau kita melakukan pendekatan dengan kelas tinggi ya, kita posisikan sebagai teman. Nah, kalau teman itu biasanya kan kita lebih ramah ya dengan murid itu, misalnya bercanda gitu ya, lebih akrab dengan murid. Tapi ada kekurangannya juga ya, lama-kelamaan murid itu akan kurang menghargai kita ya, karena dia menganggap kita sebagai teman. Lalu ada juga kemungkinan, jadi kalau misalnya murid tersebut ditugaskannya oleh guru lain, ia tidak akan nurut seperti gurunya gitu. Jadi ini juga sebagai teman juga ada kekurangannya. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau di sini tugasnya mengawasi dan bertanggung jawab menggunakan peraturan. Nah, kalau pemantau di sini lebih ke membuat peraturan misalnya di kelas. Jadi setiap misalnya murid melakukan kesalahan, pemantau ini akan memberikan konsekuensi. Tapi sebelumnya disepakati dulu dengan murid. Jadi misalnya setiap ada kesalahan ada konsekuensinya. Meskipun begini, tetap saja murid akan merasa tidak nyaman kalau di pemantau, kalau posisi guru sebagai pemantau ya. Tapi di sini guru tidak emosi seperti yang penghukum ya. Jadi guru itu bicara pada murid dengan lemah lembut, tapi murid mengetahui misalnya kesalahan yang dilakukan dan apa konsekuensinya. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, lalu bagaimana manajer? Kalau manajer ini gabungan antara teman dan pemantau. Nah, jadi kalau manajer, nada suaranya itu misalnya kalau bicara pada murid itu tidak tinggi ya, tidak membentak, tapi nadanya halus, tidak kaku. Nah, jadi guru kalau di sini sebagai manajer, guru akan mengembalikan pada muridnya misalnya. Kalau misalnya ada murid yang terlambat, misalnya guru akan langsung menanyakan apa alasannya misalnya. Jadi tidak langsung memberi hukuman atau memarahi misalnya. Langsung saja menjudge murid itu apa, tapi tidak. Kalau sebagai manajer, jadi guru mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid lagi. Jadi misalnya bersama-sama dengan murid mencari jalan keluar dengan bimbingan guru ya. Jadi mencari kesepakatan bersama, tidak ada rasa murid itu merasa dihukum atau dimarahi, tidak ada kalau manajer. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh kelas saya ya, kelas 6A. Jadi kami waktu itu di awal pembelajaran tahun ajaran baru sudah membuat kesepakatan kelas, tapi karena kemarin ada beberapa perubahan, jadi kami menyepakati lagi kesepakatan kelas apa yang akan ditentukan di kelas. Jadi namanya bukan peraturan atau tata tertib lagi. Kalau peraturan dan tata tertib kan kesannya itu seperti menakutkan mungkin ya bagi murid. Jadi kami buatnya itu kesepakatan kelas. Jadi disepakati bersama-sama, semuanya itu bermusyawarah. Ayo kira-kira apa? Tapi murid itu harus langsung. Jadi misalnya jika salah satu murid ada yang melanggar, nah dia harus langsung bertanggung jawab untuk
menyadari kesalahannya. Nah, ini kesepakatan kelas yang kami buat. Yang pertama itu datang tepat waktu, yang kedua mengerjakan tiket kelas, lalu mengerjakan PR, bersikap sopan, ya dan sebagainya. Ini kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini pun tidak misalnya hanya waktu tahun ajaran baru dibuat satu kali sudah saja, tapi tetap harus setiap misalnya beberapa bulan sekali diperbaharui, misalnya ada tidak kekurangannya, misalnya nanti ada pembaharuan apa misalnya, atau kemarin kesepakatannya kurang, ini bisa ditambah lagi beberapa bulan ya. Nah, dan kesepakatan kelas ini biasanya dipajang di sudut kelas yang memang terlihat oleh semua murid yang ada di kelas, juga guru. Jadi bukan hanya murid yang melaksanakan ini, tapi guru juga, seperti datang tepat waktu. Nah, sama guru juga harus melaksanakannya. Jadi bukan hanya tanggung jawab murid. Nah, di sini, nah kita mungkin selama ini kalau ada murid yang melanggar, kita suka memberikan hukuman atau sanksi. Nah, kalau hukuman itu kan bersifat tidak terencana tanpa melalui kesepakatan berupa fisik, psikis, dan murid disakiti ya. Kalau hukuman, jadi kalau hukuman misalnya ada yang murid datang terlambat, langsung kita hukum untuk lari mengelilingi lapangan misalnya berapa keliling gitu ya. Nah, itu kan tidak terencana. Jadi langsung saja murid melakukan kesalahan apa, kita hukumannya apa gitu ya. Jadi tidak terencana dan tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi terencana sudah disepakati, tapi murid juga dibuat tidak nyaman ya untuk waktu tertentu. Nah, kalau konsekuensi sebelumnya sudah disepakati. Jadi misalnya kalau tidak mengerjakan PR-nya, misalnya mengerjakan PR di luar kelas misalnya ya. Nah, itu sudah disepakati, tapi tetap saja nanti murid akan tidak nyaman ya. Jadi murid itu kan merasa akan terkucilkan dari teman yang lain meskipun memang dia salah. Nah, yang ketiga ada cara lain namanya restitusi. Ada yang pernah mendengar Bapak Ibu restitusi? Nah, jadi kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Lalu seperti apa tahapan dari restitusi ini? Nah, dari modul yang saya pelajari di modul calon guru penggerak tentang budaya positif ada segitiga restitusi. Jadi ini tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi begini tahapannya. Misalnya ada siswa yang ketika ulangan ia menyontek misalnya pada buku catatan. Nah, jadi kita tidak langsung ya memarahinya atau menghukumnya ya, tidak langsung seperti itu. Jadi tahapannya sesuaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya kita panggil terlebih dahulu anak tersebut ke kantor misalnya. Kita bicara empat mata antara guru dan murid. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kita bilang pada anak tersebut, kemarin misalnya kamu menyontek ketika ulangan. Memang menyontek itu pasti bukan hanya kamu saja yang pernah melakukannya. Ada juga mungkin orang lain, dan tidak ada misalnya manusia yang sempurna ya. Jadi distabilkan dulu anak tersebut. Nah, yang kedua tahapannya validasi tindakan yang salah. Baru pada tahap ini anak ditanyakan misalnya, kenapa alasannya kamu menyontek misalnya. Jadi ditanyakan alasannya agar dia langsung menjawab sendiri kesalahan yang dia buat. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan. Lalu misalnya setelah guru menanyakan keyakinan itu, kalau begitu menyontek itu misalnya
sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang kita buat, agar anak itu sendiri saja menjawab kesalahan yang diperbuatnya, lalu mencari pemecahannya sendiri. Lalu harusnya bagaimana? Misalnya dia menyontek karena ingin nilainya bagus. Nah, kalau nilai bagus harusnya bagaimana misalnya? Terus apakah ulangan itu tidak diberitahu sebelumnya? Kan pasti oleh guru diberitahu sebelumnya ya. Nah, jadi harusnya belajar terus menanyakan keyakinan di sini kan misalnya kamu punya cita-cita tidak misalnya, apakah misalnya punya ya, pasti setiap anak punya cita-cita, misalnya cita-citanya ingin jadi tentara. Nah, jadi apakah untuk jadi tentara bisa tidak dengan cara mencontek gitu. Jadi agar anak itu menanyakan sendiri, menjawab sendiri solusi, menyadari sendiri solusi dari permasalahan yang telah ia buat. Sekian penjelasan dari saya, atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang Terima kasih kepada Ibu Nita yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tentang budaya positif ya Bu. Saya ada pertanyaan. Bagaimana jika hal tadi kasus menyontek ini terjadi di siswa kelas 1, mungkin karena belum tahu hurufnya gitu. Jadi dia ketika menulis itu pengen lihat ke temennya karena tidak tahu gitu, dan baru mengikuti ulangan mungkin ya karena masih awal-awal gitu Bu. Nah, solusi apa yang bisa saya sampaikan ke anak gitu sebagai siswa kelas 1 supaya nanti memang si kegiatan mencontek ini tidak menjadi suatu kebiasaan gitu. Terima kasih sebelumnya Bu. Sama-sama Bu Anu. Bu Riri, yang banyak yang nanya, jawabnya nanti di belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita ya yang sudah menjelaskan informasi tentang budaya positif ini. Yang saya ingin tanyakan mengenai pemberian reward. Nah, bagaimana cara pemberian reward yang baik gitu, yang tidak akan menimbulkan seperti tadi pertemanannya ini. Ada nggak gitu cara memberikan? Bapak agar lebih semangat kita breathing dulu ya, coba semuanya berdiri. Udah siap ya ibu-ibu, ibu-bapak? Ya, kita mulai nyanyikan semuanya. 1, 2, 3. Berdiri senang, duduk pun senang, berputar-putar mencari teman. Berdiri senang, duduk pun senang, berputar-putar mencari teman. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar balik. Atas pertanyaan yang telah diberikan dari Bu Erna dan Bu Riri. Yang pertama saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Bu Riri ya terkait reward. Jadi bagaimana seharusnya kita memberikan reward pada muridnya. Jadi kita kan mengajar itu di SD ya, anak SD itu kan usianya 12 tahun ke bawah. Nah, anak yang 12 tahun ke bawah itu jadi mereka masih senang gitu jika diberi hadiah atau imbalan, meskipun misalnya kita hanya memberikan berupa jempol ya, bintang atau tanda smile. Nah, jadi untuk anak SD ini sebetulnya boleh saja, tapi mungkin frekuensinya jangan terlalu sering. Jadi setiap pelajaran, misalnya pelajaran apapun kita berikan reward gitu. Jadi nanti akan menimbulkan jika suatu saat kita tidak memberikan reward, jadi anak tersebut akan malas
jadi tidak semangat lagi karena misalnya bu guru tidak memberikan hadiah, tidak ada imbalannya. Jadi boleh saja, tapi mungkin frekuensinya dikurangi ya, sekitar misalnya 1 bulan 1 kali misalnya. Setelah itu tidak lagi ya, jadi boleh saja untuk meningkatkan motivasinya. Nah, lalu yang kedua dari Bu Erna ya, misalnya bagaimana penerapan segitiga restitusi? Misalnya jika kasusnya itu ada di siswa kelas 1 yang mencontek misalnya pada saat ulangan. Nah, menconteknya itu pada teman sebangkunya ya. Nah, penerapan segitiga restitusi itu bisa diterapkan jadi di semua tingkatannya, dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk anak SD pun bisa, misalnya dari kelas 1 itu tinggal kita saja sebagai guru atau pendidik yang bisa memberikan pendekatan nih, misalnya untuk anak kelas 1 bagaimana kita menggunakan bahasanya agar mudah dimengerti untuk anak tersebut. Pasti akan berbeda misalnya dengan anak atau siswa yang ada di kelas 6 ya, cara kita melakukan pendekatannya pun beda. Jadi tahapan pada segitiga restitusi ini pun bisa dilakukan untuk anak kelas 1 ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Bu Riri dan Bu Erna. Ya, sudah puas dengan jawabannya? Ya, sekian mungkin pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk Ibu dan Bapak guru semua. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kembali dalam kegiatan diseminasi budaya positif tahap kedua. Ya, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan ya tentang budaya positif. Nah, sekarang saya akan memberikan penguatan kepada Bapak dan Ibu guru, dan kita bersama-sama ya di sekolah ini kan, karena untuk membangun budaya positif itu bisa tidak kalau dengan satu orang guru saja? Ya, pasti tidak bisa ya, harus ada kolaborasi antara semua warga sekolah, baik itu dengan kepala sekolah, gurunya, murid, dan juga orang tua siswa. Nah, sekarang saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua terkait budaya positif yang sudah saya lakukan beberapa hari ini di kelas saya sendiri. Ya, saya kan mengajar di kelas 6A. Nah, sebelumnya di awal tahun ajaran baru saya sudah membuat dengan kelas itu tentang tata tertib di kelas. Nah, namun ada beberapa perubahan, dan setelah beberapa kali saya mengikuti mendapat materi pada program guru penggerak, nah alhamdulillah sekarang jadi namanya itu bukan tata tertib lagi, tapi kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu disepakati bersama antara guru dan muridnya. Jadi bukan hanya peraturannya itu dari guru saja, tapi murid pun mengeluarkan pendapatnya, kira-kira misalnya apa yang harus ada di kelas misalnya, dan itu disepakatinya bersama-sama. Jadi kami melakukan musyawarah bersama antara guru dan siswa. Nah, kesepakatan kelas ini pun jadi berlakunya bukan hanya untuk siswa saja, tapi guru pun harus melakukannya. Coba untuk Bapak dan Ibu guru, apakah ada pengalaman tentang ini, atau kemarin pun saya sempat menjelaskan ya tentang pemberian penghargaan sebelum mengikuti program guru penggerak ini. Saya memang sering memberikan
reward ya kepada anak-anak itu. Jadi berupa ini tanda jempol ya, memakai stempel. Jadi misalnya kalau ada siswa yang mengerjakannya cepat, oleh saya diberi stempel tanda jempol. Nah, nanti tanda jempol itu di akhir semester dikumpulkan. Jadi misalnya yang mendapatkan tanda jempol paling banyak nanti akan mendapatkan hadiah. Nah, tapi ternyata setelah saya mengetahui bahwa memberikan penghargaan itu dampaknya ada yang tidak baik juga. Nah, mulailah sedikit demi sedikit sekarang dikurangi memberikan penghargaannya itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa ya tidak selalu, jadi untuk meningkatkan motivasi siswa itu tidak selalu kita harus memberikan penghargaan gitu. Jadi untuk kedepannya semoga motivasi itu bisa tumbuh atau bisa keluar dari dalam diri siswa langsung. Nah, lalu tentang posisi kontrol. Nah, kemarin kan saya sudah menjelaskan ya bahwa kadang kita itu melakukan beberapa posisi kontrol di kelas. Ada yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada juga yang sudah melakukan di antara 5 posisi kontrol tersebut. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah melakukan posisi kontrol yang mana? Sebagai teman. Ya, sebagai teman mungkinnya sudah sering. Terus ada lagi kira-kira kalau sebagai penghukum pernah tidak? Pernah ya, pasti ada yang pernah. Contohnya penghukum misalnya seperti apa? Kalau apa misalnya? Kesalahan yang dilakukan muridnya apa? Saya Bu. Ya, coba Bu Erna. Jadi saya pernah menerapkan guru ya. Jadi ketika misalnya anak yang tidak mau mendengarkan atau misalnya bercanda terus, itu misalnya pulangnya paling terakhir gitu. Jadi supaya anak-anak itu kembali kondusif gitu. Jadi kalau yang bercanda terus atau tidak memperhatikan itu pulangnya terakhir ya gitu. Ya, itu posisi penghukum atau posisi kontrol yang pernah dilakukan Bu Erna ya. Bu Erna waktu itu melakukannya di kelas berapa? Kelas 4 ya, di kelas tinggi ya. Mungkin kalau kelas tinggi kadang dengan diberi hukuman mereka akan jerah ya. Tapi sebetulnya yang sudah saya jelaskan juga bahwa posisi tersebut ya tidak baik untuk kedepannya bagi anaknya. Mudah-mudahan nah kita semua bisa sedikit demi sedikit mengurangi atau menghindari posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah ya. Jadi kita bersama gitu. Ayo kita bekerja sama di sekolah ini. Sekolah ini kan bukan hanya milik sendiri ya, tapi milik bersama juga. Nah, kita ciptakan budaya positif itu yang seperti apa ya? Lingkungan yang nyaman untuk murid-murid kita ya, agar murid itu di kelas atau di sekolah itu nyaman. Jadi untuk pergi ke sekolah pun bersemangat gitu, tidak ada paksaan, tidak ada rasa yang ditakuti. Jadi tujuannya itu memang sekolah itu bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Nah, dan yang paling utama penerapan budaya positif ini pun agar kita membantu murid yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi saya ulangi kembali ya. Jadi menerapkan disiplin positif itu seorang guru tidak harus selalu menghukum ya, memberikan hukuman. Jadi harus pengaturan suasana kelas itu murid dalam keadaan yang merdeka. Nah, merdeka itu jadi seperti apa? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka di sini jadi tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi murid itu terhadap misalnya kesepakatan kelas yang sudah disepakati tidak usah lagi harus diperintah oleh guru atau orang lain untuk mentaatinya, tapi mereka harus sudah punya kesadaran
melakukan atau mematuhi kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, lalu selain itu juga waktu itu saya sudah menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi setiap manusia itu mau anak-anak ataupun orang dewasa, kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Nah, apakah Bapak dan Ibu guru sudah mengamati perilaku muridnya di kelas masing-masing? Iya, pasti masih ada saja ya beberapa murid mungkin yang pasti mencari perhatian misalnya, atau membuat keributan, mengganggu temannya. Nah, itu sedikit-sedikit kita penuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin kalau misalnya mencari perhatian, kita penuhi dengan lebih perhatian kepada murid tersebut dan lebih peduli misalnya tentang tingkah lakunya. Nah, ya sering ditanya, jadi sering kita ajak komunikasi murid tersebut ya, di antara jadi 5 kebutuhan dasar itu, yang pertama yang dicintai dan merasa diterima, yang kedua kekuasaan, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Jadi memang 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi, harus terpenuhi ya, mulai dari kecil. Apabila tidak, nanti akan terjadi penyimpangan pada anak-anak maupun orang dewasa. Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk diseminasi sesi kedua ini. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, sudah cukup ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ya untuk membangun budaya positif di sekolah kita tercinta ini, karena tidak mungkin hanya bisa dengan 1 atau 2 orang guru saja. Jadi harus ada kerjasama atau kolaborasi antar semua warga sekolah ya, guru, kepala sekolah, orang tua, komite, semuanya harus bekerja sama untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Astria Asyi. Saya guru di SD Negeri Melong Asri 8, Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam menerapkan budaya positif. Keyakinan itu sangat penting sebelum belajar, terutama dalam menerapkan budaya positif. Tujuannya agar tercipta kenyamanan bagi para peserta didik. Membuat keyakinan kelas dapat membentuk karakter peserta didik sehingga peserta didik dapat mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan. Kebiasaan positif tentu saja yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang telah diterapkan oleh Ibu Yuanita sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 yang telah menggerakkan ekosistem positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Melong Asri 8, dapat menumbuhkan kesadaran akan murid untuk membiasakan dirinya berbuat yang positif dan terciptanya budaya positif, sehingga para peserta didik merasa nyaman tanpa adanya hukuman yang menyakiti dirinya. Saya berharap supaya budaya positif ini dapat berjalan dengan efektif dan dapat menumbuhkan kesadaran pada peserta didik, sehingga dapat membentuk karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian testimoni dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuanita selaku guru penggerak, yakni tentang keyakinan kelas dalam menerapkan budaya positif. Jadi budaya positif itu sebenarnya dibangun harus dengan sangat efektif ya. Salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat itu tidak boleh bersifat menghukum, melainkan memotivasi, dan motivasi ini harus tumbuh dalam diri setiap anak. Keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama akan menghasilkan disiplin positif. Disiplin positif ini diharapkan menghindari ketidaknyamanan pada siswa, kemudian menghindari siswa untuk ingin mendapatkan imbalan seperti itu. Nah, yang saya tahu juga dalam penerapan keyakinan ini itu guru harus, kalau bisa gitu ya, guru di sini tidak sebagai perilaku kontrolnya itu tidak sebagai penghukum, melainkan sebagai manajer, di mana dalam memberikan nasihat guru itu tidak di sini maksudnya guru tidak memberikan judge atau tidak menyakiti siswa, melainkan menyadarkan siswa akan kesalahannya dan membantu siswa mencari solusi yang terbaik agar budaya positif dapat timbul atau tumbuh di diri anak. Ibu Yuanita selaku calon guru penggerak Angkatan 5 di SD Negeri Melong Asri 8 Kota Cimahi sudah memberikan teladan kepada guru-guru dalam menumbuhkan budaya positif. Nah, saya berharap dengan adanya budaya positif ini dapat berjalan efektif dan efisien sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pada murid dan membentuk karakter murid yang lebih baik sesuai profil pelajar Pancasila.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan Miki waktu membuat kesepakatan kelas sangat seru dan menyenangkan karena teman-teman saling bekerja sama dan saling mengemukakan pendapat. Pesannya, semoga teman-teman semuanya selalu mematuhi kesepakatan kelas ya, agar semuanya nyaman dan selalu disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.